Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah para pejuang sejati Islam dihidupkan kembali dan kita belajar dari cahaya kehidupan mereka yang penuh hikmah. Kalau kamu suka kisah penuh inspirasi dari para sahabat Nabi, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan yang paling penting subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Dan hari ini kita akan menyelami kehidupan salah satu sahabat Nabi, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Setiap zaman melahirkan pahlawan, tapi tidak setiap pahlawan mendapat gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang Allah yang terhunus. Itulah gelar yang diberikan Nabi kepada seorang jenderal besar yang tak pernah kalah dalam satupun pertempuran. Namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini adalah kisah tentang keberanian, tentang iman, dan tentang ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid berasal dari kabilah Quraisy Bani Makhzum, suku yang dikenal ahli dalam peperangan. Ayahnya Al-Walid bin Al-Mughirah adalah tokoh terkemuka Quraisy, tapi sayangnya seperti banyak tokoh Quraisy kala itu, ia menolak kebenaran. Khalid pun tumbuh sebagai pemuda yang tangguh, cerdas dalam strategi, dan sangat loyal kepada bangsanya. Dalam perang Uhud, Khalid adalah komandan pasukan berkuda Quraisy yang berhasil menyerang balik kaum muslimin dari belakang, menyebabkan kekacauan besar. Namun, apa yang membuat seorang musuh Islam bisa berubah menjadi salah satu pembelanya yang paling setia? Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid mulai berpikir, kenapa Islam tak pernah hancur meski terus ditindas? Ia mulai merasa hatinya gelisah. Saat itulah Rasulullah SAW bersabda, orang seperti Khalid tidak patut tidak mengenal Islam. Andaikan dia mengerahkan kecerdasannya dan keberaniannya untuk Islam, dia sangat berguna bagi kita. Khalid pun berangkat ke Madinah bersama sahabatnya Amr bin As. Saat ia masuk ke Masjid Nabawi dan mengucap syahadat, Rasulullah SAW menyambutnya dan bersabda, segala dosa yang telah kau lakukan di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid menjawab dengan rendah hati, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar mengampuniku atas semua yang aku lakukan dalam memerangi Islam. Dan Rasulullah SAW pun mendoakannya. Tahun 8 Hijriah terjadi perang Mu'tah. Pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi. 3 panglima muslim gugur satu persatu, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Maka panji perang diambil oleh Khalid bin Walid. Dengan kecerdikan taktik, ia memutar strategi dan berhasil menyelamatkan pasukan dari kehancuran total. Ketika berita sampai ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, kini panji dipegang oleh pedang dari pedang-pedang Allah dan Allah memenangkan mereka. Sejak saat itu Khalid dikenal sebagai Saifullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus. Khalid berperan besar dalam mengokohkan Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ia menghadapi nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kazzab dalam perang Yamamah. Dalam perang Yarmuk, ia menghadapi pasukan Romawi dalam jumlah besar dan berhasil meraih kemenangan gemilang. Ia menggunakan taktik militer modern, serangan balik, pemecah formasi, dan manipulasi medan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seorang panglima yang lebih brilian dari Khalid bin Walid. Bahkan musuh pun mengakuinya. Seorang jenderal Romawi berkata, Khalid, andai dia bersama kami, dunia akan berada di bawah kaki kami. Saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab memberhentikan Khalid dari jabatan panglima, bukan karena kesalahan, tapi agar umat Islam tidak mengagungkan tokoh lebih dari agama itu sendiri. Khalid tidak marah,
ia tetap ikut berperang sebagai prajurit biasa. Khalid berkata, "Aku berperang bukan karena Umar atau Abu Bakar, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, begitu ikhlasnya Khalid. Jabatan bukan tujuannya, ridha Allah lah yang ia kejar. Khalid wafat bukan di medan perang, tapi di atas tempat tidurnya. Tubuhnya penuh luka, tapi tak satu pun luka itu menjadi sebab kematiannya. Dalam tangis ia berkata, "Aku mencari mati syahid di semua medan perang, tapi aku malah mati di atas ranjangku. Seperti matinya unta tua, semoga mata para pengecut tak pernah tidur tenang." Itulah kerinduan seorang pejuang sejati terhadap syahid. Dunia bukan tujuannya, surga yang ia cari. Khalid bin Walid adalah pelajaran hidup bagi kita tentang keberanian tanpa pamrih, tentang ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentang ikhlas dalam perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang kuat dalam agamanya," dan Khalid adalah salah satunya. Semoga kita bisa meneladani semangat dan keikhlasan beliau, bukan karena jago bicara, tapi siap berjuang kapanpun Allah memanggilnya. Kalau kalian suka dengan kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena itu sangat membantu untuk terus menyebarkan ilmu dan inspirasi Islami ke lebih banyak orang. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah yang menginspirasi lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.